Hits Moji. Halo, selamat sore Moji Badi. Aksi seorang pemotor melempar narkoba ke dalam lapas kelas 2B Kota Tegal, Jawa Tengah terekam oleh kamera pengawas. Narkoba yang jatuh di halaman ruang dapur lapas tak sengaja ditemukan oleh salah satu sipir. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik pengoplosan gas Kamis siang. Pelaku memindahkan gas dari tabung 3 kg yang bersubsidi ke tabung non-subsidi. Dari usaha haram itu, tersangka meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Jenazah seorang wanita tanpa busana ditemukan tertutup dedaunan dan batang pisang di sebuah kebun di Depok, Jawa Barat. Diperkirakan jenazah ini sudah sepekan dibuang di lokasi itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah menangkap 2 remaja yang diduga menjadi pelaku pembunuhan siswi SMP yang jasadnya ditemukan di gudang peluru Kowek. Tersangka nekat berbuat keji karena masalah percintaan dan ingin memiliki ponsel korban. Pemirsa, polisi meringkus pelaku utama pembacokan pelajar di Simpang Pomat, Kota Bogor, Jawa Barat. Tersangka sempat menjadi buron selama 2 bulan karena berpindah-pindah tempat dan akhirnya ditangkap di Kota Yogyakarta. Jangan kemana-mana karena Moji Petang masih akan kembali lagi dengan informasi mengenai seorang bibi yang menjual keponakannya sendiri ke lelaki hidung belang. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Petang, tim unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Banyumas menangkap seorang wanita yang menjual 2 keponakannya pada pria hidung belang. Kasus ini terungkap setelah kedua korban yang berusia 13 dan 16 tahun mengaku pada orang tuanya telah dijual oleh bibinya sendiri. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di tengah permukiman warga di Cipayung, Jakarta Timur. Juga penyebabnya adalah saling ejek. Tawuran ini membuat warga resah karena peserta tawuran membawa senjata tajam dan petasan. Sengketa lahan yang melibatkan ayah dan anak di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai dengan kericuhan. 1 orang diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Pemirsa, lantaran terpergok mencuri sepeda motor, seorang pria babak belur jadi sasaran amuk massa di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria itu sempat kabur dengan motor curiannya dan nyaris dibakar warga yang emosi. Bank Syariah Indonesia atau BSI memastikan jika pihaknya mengalami serangan cyber atau hacker yang membuat berbagai sistem pelayanan mengalami gangguan selama 2 hari terakhir. Namun pihak BSI memastikan jika serangan dapat diatasi termasuk normalnya pelayanan uang serta data milik nasabah. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang pengusutan dugaan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah terus bekerja dan telah memasuki tahap klasifikasi surat yang dikeluarkan oleh PPATK. Dari total 300 surat, ada sejumlah surat yang dianggap selesai dan sejumlah surat lainnya harus ditindaklanjuti ke Bea Cukai, Dirjen Pajak hingga KPK. Pemirsa, Moji Petang masih akan kembali lagi dengan informasi terkait Putri, seorang konglomerat yang diperiksa KPK. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama saya Anura Biometa dalam Moji Petang. Putri kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Dewi Riyadi atau sering disebut Grace Tahir,
pada Kamis sore selesai diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan pejabat Dirjen Pajak Keuangan Rafael Alun Trisambodo. KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo telah berakhir di hari terakhir. Presiden Jokowi menyampaikan kesimpulan 4 poin telah disepakati oleh pemimpin ASEAN. Pemirsa, pesawat jet Hawker tergelincir di Bandara Maleo Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis petang. Seluruh penumpang pesawat yang bertolak dari Bandara Halim Kusuma, Jakarta itu akhirnya selamat. 50 orang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dilarikan ke rumah sakit karena keracunan makanan di pesta hajatan. Sebagian warga awalnya mengaku mual dan pusing disertai muntah usai menyantap hidangan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Hamzahas di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada Kamis siang. Pemirsa, setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai penjagaan konser Coldplay mendatang. Informasinya akan hadir usai pariwara berikut ini. Kembali lagi dalam Moji Petang. Polda Metro Jaya memastikan akan menjaga keamanan konser Coldplay yang akan diadakan November mendatang. Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan panitia penyelenggaraan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran konser Coldplay di Indonesia. Kita konfirmasi berikutnya, pemirsa, polisi kembali menggelar razia dan memperlakukan tilang manual pada pengendara yang nekat melintas di jalur busway di Jalan Dan Mogot. Tak sedikit pengendara roda 2 yang melihat keberadaan petugas dan nekat memutar arah untuk menghindari razia. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Provinsi Lampung, kembali erupsi pada Kamis siang. Tinggi kolom letusan kali ini mencapai 3 km. Diterjang banjir bandang. Sebuah jembatan gantung sepanjang 70 meter di Mamuju, Sulawesi Barat hanyut. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jembatan yang menjadi satu-satunya akses menuju area pertanian. Setelah diberitakan luas, uang lebih dari 15 juta rupiah yang rusak akibat terlalu lama disimpan di kolong tempat tidur, akhirnya bisa ditukar uang baru. Miliknya seorang warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ini bisa tersenyum lega setelah sebelumnya ditolak saat mencoba menukar uang di bank pemerintah. Moji Petang masih akan kembali lagi dengan informasi pernikahan dengan mahar luar biasa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama saya Anura Biometa dalam Moji Petang. Berbagai jenis pesta pernikahan mungkin sudah biasa dan banyak terpampang di sosial media. Namun berbeda dengan video pernikahan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur ini yang menjadi sorotan kali ini. Layaknya Sultan mempelai pria membawa ratusan juta rupiah dirangkai jadi kipas jumbo. Pemirsa, pengobatan herbal kerap diminati untuk sebagian orang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan sebuah warung di Tangerang, Banten diburu warga untuk membantu program kehamilan. Moji Badi, Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memiliki banyak pantai. Buat Anda yang ingin berlibur, kami ada rekomendasi destinasi wisata pantai untuk Anda. Pulau Labengki di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pantai ini menawarkan wisata pantai dan juga keindahan bawah laut yang begitu indah. Pemirsa, kemajuan teknologi saat ini sudah bisa memperpanjang hidup orang dan memperbaiki kualitas hidup suatu individu. Lalu bagaimana nih lebih canggihnya nanti teknologi di masa depan?
Nah, harapan inilah yang berada di balik teknologi cryonics atau cryonica yang menawarkan penyembuhan penyakit apapun bahkan setelah orang meninggal. Dan selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Moji Buddy, Anda pecinta pizza seperti saya? Nah, menikmati pizza dengan perpaduan 3 jenis keju premium dan kuning telur bisa menjadi pilihan makan siang atau malam Anda. Dan berikut informasinya untuk Anda. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list WAF berikut ini. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan sudah rangkaian Moji Petang hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Anura meminta pamit, sampai jumpa lagi dalam Moji Petang berikutnya, hanya di Moji, seru banget. Sampai jumpa. It's Moji.